Lalu ya, saya ikut rapat di salah satu PH. Mereka sangat serius, mereka sudah punya 3 film, dan dalam proses syuting 2 film. Mereka ingin mengikut sertakan 5 film. Ini kan dukungan yang luar biasa, besar dari para sinias kita. Kira itu. Nah, ada dukungan lain mungkin yang Anda tahu? Senada dengan yang disampaikan Om Uce barusan, memang apresiasi masyarakat, baik itu production house, in-house, ataupun dari komunitas-komunitas pencinta sinema. Mereka berbondong-bondong, padahal mereka sadar bahwa pembuatan film itu bukan tanpa resiko, apalagi di masa pandemi. Iya, ada budget minimal kan itu. Apalagi di masa pandemi dengan aturan-aturan, dan ada juga dari panitia harus di Kabupaten Bogor. Tapi karena memang appreciate dari mereka ini betul-betul animonya tinggi, mereka tidak peduli lagi. Pokoknya bahasa tongkrongannya gini, pokoknya gue jabanin mau 3 mau 4. Nah, artinya kan dukungannya oke banget ya Ambar ya. Mungkin seperti itu. Apa mungkin ada teman-teman dari Ambar kali ya? Karena ini di satu lain ya kan sering bersosialisasi. Silakan Ibu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit di sini. Dukungan yang saya lihat itu mungkin dari para seniman Kabupaten Bogor ya terutama, dan juga ada para pelajar, mahasiswa gitu. Kalau tidak ada mereka, siapa yang mau menjadi peserta, tentunya seperti itu. Dan ditambah lagi antusias dari mungkin masyarakat, karena kemarin kita semua yang panitia kan memasang DP di WA status kita masing-masing, itu mensos masing-masing lah, betul. Nah, itu sangat amat sebagai sarana juga untuk promosi gitu. Oh, di kabupaten ini ada festival film pendek. Nah, jadi mereka mencari-cari tahu, dan ada juga yang tertarik untuk mengikuti seperti itu. Jadi like-nya banyak lagi. Jadi sungguh amat saya kira sangat banyak sekali yang mendukung. Seperti itu Mbak Putri. Iya, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu mau mendukung festival film ini? Iya, sudah dikatakan tadi, bupatinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya, Diskominfonya itu ikut mendukung pelaksanaan festival film pendek Kabupaten Bogor ini. Mendukung tidak hanya secara moral saja, tapi juga material. Jadi anggaran yang dibutuhkan dalam festival film pendek Bogor ini semuanya berasal dari pemerintah Kabupaten Bogor. 70 juta rupiah yang dialokasikan untuk pemenang ya. Para pemenang itu semuanya berasal dari pemerintah Kabupaten Bogor. Itu bentuk dukungan nyata untuk pelaksanaan festival film Kabupaten Bogor ini. Terima kasih Pak. Berarti hebat sekali ya Pak ya. Iya, sangat. Ibu Bupati ini sangat hebat. Maupun juga kerjasama dengan Dewan Kesenian Bogor, juga dengan Diskominfo. Semoga ini juga bisa menarik lagi animo masyarakat, ya. Media-medianya untuk kesenian lebih berkarya lagi dan lebih baik lagi. Iyalah, zaman sekarang jangan mau kalah sama corona. Iya. Harus kreatif. Untuk jurinya itu sangat apresiasi banget ya. Yaitu pertama adalah ada siapa, Pak Ucap? Atika. Artis Atika ini sangat amat mendukung, apalagi dia seperti kita lihat atau kita kenal adalah artis perempuan yang sangat diidolakan mungkin ya. Jadi banyak sekali artis-artis atau sutradara yang menjadi juri di festival film pendek ini. Iya, terima kasih Bu Ambar. Menurut Bapak Ibu, kebudayaan Bogor ini sekarang seperti apa sih? Kebudayaan Bogor itu ya seperti ada sekarang. Kebudayaan Bogor itu adalah kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda yang ada di Kabupaten Bogor itulah kebudayaan Kabupaten Bogor. Kebudayaan itu kan macam-macam. Kalau kita mau bicara kebudayaan secara luas, termasuk agama, pertanian, dan lain-lain sebagainya, itu juga kebudayaan. Tapi kalau kita mau bicara tentang kebudayaan secara artefak, itu kan ada keseniannya. Kan secara khusus itu yang secara satu hal yang kecil.
itu ada kesenian. Kesenian juga itu ada berbagai macam. Ada tari, ada lukis, ada sastra, ada macam-macam. Nah, kalau kita cuman pengen mengelaborasi salah satu cabang aja dari kebudayaan itu, misalnya keseniannya aja, keseniannya pun kita hanya ingin menampilkan satu cabang aja, apakah itu tari, ya itu nggak masalah. Jadi kita kebudayaan Bogor adalah kebudayaan Sunda yang hidup di Kabupaten Bogor. Itu yang dimaksud dengan kebudayaan Bogor. Iya. Gitu. Silakan Bapak. Saya sepakat sekali tuh sama Om apa yang dijelaskan. Memang sekarang ini banyak ya, banyak yang salah mendefinisikan tentang kebudayaan. Sementara minimal kita ketika bicara kebudayaan ada 7 variabel. Salah satunya tadi udah disebutkan, ada tari, ada bahasa, ada tradisi, kebiasaan. Nah, yang mana yang mau diambil? Dan memang kebudayaan Bogor, khususnya Bogor kabupaten dan kota ya, tidak bisa lagi ansih kebudayaan Sunda karena hegemoni masyarakatnya, heterogenitas masyarakatnya sudah bercampur baur suku etnis dan lain-lain di Kabupaten Bogor, mengakibatkan adanya budaya baru. Budaya apa? Budaya saling ngerti. Kalau kata orang Sunda, ngerti ngapa lu yang ngerti? Nah, itu kan ada Sunda yang asli, ada Sunda Kamalayon. Kami di Cibinong berbatasan di Parung juga berbatasan dengan Depok. Artinya dia Sundanya lebih Sunda Kamalayon. Nah, itu yang tadi saya sebut. Ngapa lu yang ngerti dikit ngapa? Ngerti. Nah, itu kan budaya baru yang diakui oleh Kota Depok dan Kabupaten Bogor karena hidup di antaranya, ya itu kebudayaan ya Om ya. Ya Bu Amar ya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti beruntung sekali kita para muda-mudi bisa tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Sungguh sangat banyak sekali kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Kabupaten Bogor aja kebudayaan bervariasi. Lalu untuk selanjutnya Pak, mungkinkah dengan festival film pendek ini kebudayaan Bogor bisa terangkat Pak? Sangat mungkin. Dengan datangnya orang Tangerang, orang Depok, orang Bekasi yang ikut serta dalam festival film pendek Kabupaten Bogor ini, yang mengambil lokasi syuting di Kabupaten Bogor dan mengangkat budaya Bogor, pasti kan mereka harus mempelajari kebudayaan yang akan mereka angkat itu apa. Ya, minimal itu yang mereka tahu. Begitu mereka filmkan, kebudayaan Bogor kan terangkat kemana-mana. Kalau mereka putar di mana kayak di bioskop-bioskop alternatif, termasuk di Cikindo Galeri ini, kalau mereka putar kan ada yang nonton. Iya. Kebudayaan Bogor kan makin. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Ibu Dewan Kesenian Bogor. Jadi kami tahu lagi informasi-informasi yang penting tentang Dewan Kesenian maupun juga budaya sendiri. Lalu selanjutnya Pak, untuk kelompok masyarakat mana sih Pak yang paling banyak mendaftar untuk film festival film di Bogor ini? Dari kelompok masyarakat mana, Bu? Pesertanya yang sudah mendaftar? Rasanya imbang ya. Imbang. Karena gini, kita lihat animo masyarakat pelajar, mahasiswa, komunitas, umum. Itu mereka saling ngotot pengen jadi gue loh yang dominan. Nyatanya begitu kita lihat grafiknya sama. Artinya ada kemerataan grafik animo dari masyarakat pendukung. Itu yang kita temukan di lapangan ya Om ya. Dan satu kelompok pendukung itu bisa beberapa materi film yang ingin diikutkan lomba. Terkendala mungkin masih ada yang proses, ada yang sudah gitu. Mungkin seperti itu. Ya, Pak Putri ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Lalu setelah festival selesai Pak, apakah akan ada program pemutaran film pendek tersebut? Bagaimana kira-kira strateginya? Iya, kita ada 3 mata kegiatan lagi terkait dengan festival film pendek ini ya. Pertama, sebetulnya rencana kita sebelum pengumuman itu akan ada pertanggungan jawaban karya ya. Jadi ada 3 film atau 5 film terbaik yang sudah direncanakan sebagai terbaik itu kita nonton bareng-bareng, lalu kita diskusikan bareng-bareng. Tapi karena menyangkut waktu, maka itu digeser setelah pengumuman. Jadi setelah pengumuman kita akan ada diskusi tentang 3 film terbaik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tawaran dari salah satu media partner kita, itu akan ditayangkan ke TV streaming.
Nah, ini bukan lagi kita Dewan Kesenian atau panitia pelaksana hanyalah jembatan, memfasilitasi aja antara peserta yang filmnya diakui sebagai film terbaik dengan media partner yang mau menayangkan itu. Dan tentunya kan nanti hitung-hitungan langsung mereka, dua pihak, kita hanya fasilitator aja. Yang ketiga ini program kerja dari ketua dan sekretaris Dewan Kesenian, para sutradara dan kru yang filmnya terbaik itu akan diundang, diberikan workshop dan dipersiapkan untuk bersama-sama garap film layar lebar ya. Nah, ini Dewo yang tahu. Ya, sebagai bentuk apresiasi yang disediakan sebagai rangkaian Festival Film Pendek Kabupaten Bogor ini, tadi udah dijelaskan sama Uce. Itu tadi bedah film itu jadi next agenda ya, next program yang digadang-gadang oleh khususnya Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, ya khususnya si ketua ya, coba menelurkan itu bagaimana kita memberikan bentuk penghargaan setelah itu enso. Nah, saya cuma berharap ke teman-teman kreator muda, teman-teman kreator senior, yuk kita bersama-sama duduk bareng, saling mendukung. Mari kita besarkan film ini, karena misi yang kita bawa adalah regenerasi, keberlangsungan nilai kreativitas. Kalau kita sudah mati, tidak ada regenerasi, siapa yang akan melanjutkan? Itu esensinya, sumber daya manusianya. Itu esensi yang dibawa oleh UC ini nih. Ini orang film. Tapi tetap Bapak akan mendoakan Bapak-bapak, Ibu juga kesehatan umur selalu, sukses. Amin. Pak, kalau sebenarnya nanti ini kira-kira di mana Pak pemutaran film itu Pak? Pemutaran film itu kita akan cari tempat ya. Bisa akan kita masih tentatif lah ya. Tempatnya, waktu, bulan masih tentatif. Tapi semoga tetap berada di tahun ini ya. Karena di Kabupaten Bogor yang di Kabupaten Bogor tentunya ya. Itu bukan untuk umum ya Pak? Ya. Siapapun boleh menonton. Boleh. Nanti akan disampaikan di berbagai media sosial ya, yang dimiliki oleh teman-teman pengurus Dewan Kesenian, pengurus Komite Seni Peran dan panitia tentunya akan kami sampaikan. Semoga sukses selalu juga ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu Pak, siapa sih kira-kira audiens yang ingin disasar untuk menonton film-film ini nanti? Semua masyarakat. Semua masyarakat, semua kalangan. Semua seniman. Jadi bukan hanya seni film aja ya. Semua. Karena film itu kan satu produk komunal ya, produk kebersamaan. Itu ada seni musik, mau ada tari, mau ada lukis. Iya, ada semua. Jadi semua itu yang akan kami sasar. Siapa tahu orang yang tidak tertarik dengan pembuatan film, tapi dia seniman lukis, dia bisa bikin film tentang proses dia melukis. Nah, bikin ceritanya, bikin itunya, ajak Dewo sebagai kameramen. Nah, itu kan gimana, Bu? ini diam-diam sambil promosi nih. Lagi campaign rupanya nih Om kita. Ya, betul-betul sih memang. Kalau kita bicara film adalah sinematografi ya. Video, audio, visual, dengar dan lihat. Nah, sementara metodologi yang digunakan sekarang dengan adanya COVID-19 ini, pandemik, kita digiring untuk daring ya. Daring itu apa sih? Produk film. Nah, tadi dikatakan oleh Uce, karena film itu adalah representasi dari semua para pegiat seni. Nah, seni apapun, sampai seni santet lagi kalau ada, masuk dia, masuk. Ya, uka-uka itu seperti itu kan. Itu masuk karena apa? Karena film adalah media campaign yang cerdas, mendidik, tidak menggurui. Beda ya, mendidik, tidak menggurui. Itulah dunia film. Kenapa seperti itu? Ketika misalnya Mbak Putri saya berikan peran sebagai Ratu Pantai Selatan. Mau tidak mau untuk perfeksionis acting, Mbak Putri akan mengeksplor diri, akan mencari bagaimana karakter dramatik person, bla 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 bla, dan tidak bisa digurui oleh orang berdasarkan temuannya. Maka itulah
kita awal-awal kumpulnya Dewan Kesenian ini, komite kita langsung memunculkan festival film. Karena ini menjadi representasi